Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita mengaji kitab Al-Kahfi fi tafsir surat Al-Kahfi karya beliau Al-Mukarram Muhammad Yazid Hamid Abdul Mannan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah bi wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darin amin ya rabbal alamin. Al-kahfu huwa tajwifun tabi'iyyun tahta syathil ardi aw fis sahrah. Artinya gua yang besar yang dimana di dalamnya ada rongga-rongga luas yang biasanya terletak di gunung atau bebatuan, yang mana gua ini lebih besar daripada al-ghar ataupun contohnya gua Hira. Maka dari itu Al-Quran menggunakan kata al-kahf atau al-kahfi untuk ashabul kahfi sebab mereka tinggal di dalam gua yang sangat besar. Qad yakunu lahu madkhal aw futhah. Nah, terkadang gua tersebut memiliki tempat untuk masuk aw futhah ataupun sekedar pembuka. Walakin laisa bid-darurah, tetapi tidak semua gua punya pintu yang jelas. Walakin laisa bid-darurah, tetapi tidak semua gua mempunyai tempat masuk yang jelas. Jadi bukan kayak kita masuk ke dalam rumah yang jelas-jelas pintunya terlihat atau yang pintunya jelas, tetapi terkadang gua itu tempat kecil atau bolongan kecil sehingga memungkinkan seseorang untuk masuk ke dalam situ, bahkan pintunya itu tidak nampak. Jadi syaratnya adalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala datang melalui sebab-sebab yang tersembunyi, yang itu biasanya tidak diperhatikan oleh manusia. Sesuatu yang sifatnya pertolongan itu tidak serta-merta jelas begitu saja, tetapi ada sesuatu yang tersembunyi. Pun juga seperti pertolongan Allah Subhanahu wa taala, terkadang seperti begini begitu atau tidak sesuai ekspektasi kita, tetapi sesuatu yang tersebut, bahkan sesuatu yang tak nampak tersebut, itu juga menjadi bagian pertolongan Allah Subhanahu wa taala. A'maquku fi alami mawjudatun fi Faransa yazidu umkun ba'daha an 3,000 qadamin. Di sini penulis memberi contoh goa-goa yang terdalam yang ada di dunia. Sebagian tersebut mempunyai kedalaman 3.000 kaki dan juga terkadang lebih daripada 3.000 kaki. Mawjudatun fi Faransa, gua tersebut berada di Faransa di negeri Prancis. A'maqu kahfi tahtal ma'i, adapun gua yang ada di bawah air. Wal kahfu al-ma'ruf bismi Ranitska Propas, yang gua tersebut terkenal atau dikenal dengan nama Ranitska Propas. Al-balighu umquhu, yang mana kedalamannya al-balighu umquhu 404, yang mana kedalaman gua tersebut mencapai 404 kaki. Huwa qaribun Madinatun, yang mana gua tersebut dekat dengan kota Renais. Kota Renais itu berada di negeri Perancis. Nah, jika manusia banyak yang meneliti atau memahami bumi, alam, maka di situ nampak bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bisa mengambil beberapa hikmah yang bisa kita dalami untuk kita aplikasikan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu annallaha yaj'alul hifdha fi amakina la yatawaqqa'uhan nas. Allah itu menjadikan perlindungan pada tempat yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana Al-Kahfi nanti kita akan menceritakan lebih lanjut bahwasanya Al-Kahfi itu kan ada pemuda yang tertidur di dalam goa, dan mungkin banyak sekali orang-orang yang tidak menyangka bahwa tempat persembunyian tersebut, tempat yang gelap tersebut, bebatuan keras tersebut bisa dijadikan untuk tempat tidur, bisa dijadikan untuk tempat bersembunyi. Maka benar seperti yang disyaratkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh.
Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Hikmah yang kedua yaitu fadlul uzlah inda fasadis zaman. Kelebihan uzlah di dalam rusaknya zaman. Di sini Ashabul Kahfi memilih menjauh dari masyarakat demi menjaga iman mereka. Uzlah mengasingkan diri. Pada zaman sekarang uzlah sudah tidak harus tinggal di goa atau menyendiri di dalam hutan. Tetapi konsep ini, uzlah ini telah bertransformasi menjadi spiritual reset ataupun menjaga diri daripada kewarasan dan keimanan dari derasnya arus informasi media sosial dan gaya hidup yang materialistis. Maka harus kita fokuskan kembali bagaimana uzlah yang harus kita lakukan pada zaman modern ini. Karena banyak sekali fitnah-fitnah, banyak sekali kebohongan-kebohongan, hoak-hoak yang begitu mudah tersebar di media sosial. Maka sebagaimana kita orang mukmin harus sadar bagaimana perlawanan kita yang harus kita lakukan untuk melawan hal-hal tersebut. Hikmah yang ketiga yaitu at-tafakkur fi khalqillah yazidul iman. Ketika kita bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mampu membuat iman kita meningkat. Kita bisa lihat tadi kami sudah menjelaskan bahwa goa itu yang sangat dalam dan bisa membuat kita takjub. Maka tidak ada alasan untuk kita membuka sebesar-besarnya pintu tadabbur kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu semakin kita mencoba untuk memahami alam, maka sebenarnya semakin menambah keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benar seperti yang diisyaratkan Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan Allah, khususnya pada as-samawati wal ard, yaitu laayatin liulil albab. Banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpikir secara mendalam. Hikmah yang terakhir yaitu annal imana a'dhamu minar rahati dunyawiyah. Bahwasanya iman itu lebih besar daripada kenyamanan duniawi. Maka ketika tadi melihat bahwa Ashabul Kahfi meninggalkan rumahnya, meninggalkan daerahnya, meninggalkan sanak saudaranya, demi memilih tinggal di goa, demi mempertahankan keimanan mereka, demi mempertahankan legalitas mereka sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Maka itu jelas menunjukkan bahwa seorang mukmin sejati itu harus mendahulukan agamanya dibanding kenyamanan yang ada di dunia. Maka dari itu ketika kita ingin menjadi orang yang mukmin dan selalu ingin meningkatkan kualitas keimanan kita, maka kita harus berani mengorbankan sebagian kenyamanan dunia kita. Dan insya Allah hal-hal tersebut akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk dari Allah, dengan kenyamanan dari Allah, dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirukum min jamil akhta'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.